Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi di channel YouTube Peternak Primitif. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Dua jenis pakan ayam joper yang mudah dan efisien digunakan. Pakan ayam joper adalah campuran beberapa bahan makanan yang mengandung nutrisi yang lengkap dan disusun dengan cara tertentu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi unggas. Selain itu, pakan merupakan sumber energi untuk pertumbuhan unggas. Para peternak perlu memperhatikan beberapa hal mengenai pakan yang diberikan, di antaranya jenis pakan, kandungan gizi, waktu pemberian pakan, dan sesuaikan dengan usia ayam. Untuk menghasilkan pakan ayam joper agar cepat besar, maka peternak perlu mengetahui berbagai macam zat nutrisi yang terdapat di dalam pakan ayam joper. Adapun zat-zat gizi yang diperlukan ayam seperti karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Pakan ayam kampung biasanya terdapat di toko ternak. Jadwal pemberian pakan ayam joper yaitu setiap pagi dan sore. Pemberiannya harus telaten dan teliti agar semua ayam terpenuhi kebutuhan pakannya. Selain memperhatikan mengenai pakan, Anda juga perlu memberikan perhatian mengenai kandang ayam joper yang baik untuk digunakan. Setiap peternak tentu saja menginginkan ternak ayam joper agar cepat besar dan mendapat untung yang maksimal. Aspek dalam pemberian pakan, dalam memberikan pakan pada ayam, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tercapai hasil yang maksimal. Ketersediaan bahan pakan, kualitas bahan pakan, harga bahan pakan, banyaknya bahan pakan yang dapat digunakan dalam formula pakan. Jenis pakan, terdapat dua jenis dari pakan ayam, yaitu pakan utama dan pakan campuran atau pakan alternatif. Pakan utama dibutuhkan sebagai sumber energi yang mengandung berbagai kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin dan mineral penting. Pakan ini biasanya disebut dengan konsentrat ayam joper. Sedangkan pakan campuran atau pakan alternatif, adalah pakan yang diberikan untuk menunjang pertumbuhan pada ayam joper. Dengan ditambah pakan utama atau konsentrat ayam joper, maka kandungan nutrisi yang terdapat di dalam pakan akan lebih maksimal dan pertumbuhan ayam joper juga lebih baik. Pakan utama ayam joper. Pakan utama ayam joper bisa berupa pakan pabrikan yang diproduksi untuk ayam ras pedaging seperti konsentrat. Konsentrat pun ada berbagai jenis, yang biasanya dibedakan dari tekstur dan disesuaikan dengan usia ayam. Hingga 3 minggu sebaiknya diberikan pakan konsentrat yang bertekstur halus atau mas. Adapun jenisnya, kami menyarankan Anda untuk menggunakan konsentrat jenis 511, BR1, atau AKA1 sampai ayam berumur 3 minggu. Sedangkan untuk pakan ayam joper umur 1 bulan, peternak juga dapat memberikan pakan berupa pakan alternatif atau bisa dicampur dengan pakan utama atau pakan konsentrat ayam joper. Setelah ayam joper berusia di atas 3 minggu, maka Anda bisa memberikan pakan konsentrat yang sudah bertekstur agak kasar, seperti BR2, AKA2, atau 512. Pakan campuran ayam joper. Setelah pakan utama, terdapat pula pakan campuran yang mana bertujuan untuk memperlengkap kandungan nutrisi dari pakan utama. Pakan campuran juga bisa menjadi alternatif pengurangan penggunaan pakan utama pabrikan yang harganya lebih mahal. Pakan campuran tersebut bersumber dari pakan nabati dan pakan hewani yang didapatkan dari pakan alternatif lainnya. Berikut ini akan kami jelaskan mengenai jenis-jenis pakan campuran untuk ayam joper yang bisa Anda gunakan. Pakan campuran dari sumber nabati. 1. Bekatul atau dedak halus. Bekatul merupakan sisa bahan limbah penggilingan padi yang dihaluskan, yang mana bekatul sudah sering digunakan sebagai bahan campuran pakan ayam. Di dalam bekatul, terdapat kandungan protein, lemak, dan serat kasar yang baik untuk ayam. Namun perlu menjadi catatan, penggunaan bekatul dalam pakan campuran tidak boleh melebihi 45% dari total formulasi pakan. 2. Jagung. Jagung merupakan produk pertanian yang banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun pakan ternak. Kandungan gizinya cukup tinggi sehingga jagung sangat baik digunakan sebagai campuran pakan untuk meningkatkan produktivitas. Jagung juga mengandung pigmen karoten yang bermanfaat untuk membuat warna daging ayam menarik dan tidak pucat. Penggunaan jagung sebagai pakan campuran dianjurkan kurang lebih sebanyak 20% dari total formulasi pakan. 3. Bungkil kelapa. Pemanfaatan limbah bungkil kelapa banyak digunakan sebagai salah satu bahan pakan ternak karena memiliki kandungan protein dan lemak yang cukup tinggi. Bungkil kelapa tersebut memiliki warna coklat tua dan coklat muda,
namun yang paling cocok untuk digunakan adalah yang berwarna coklat muda. Penggunaan bungkil kelapa untuk pakan campuran ayam Joper juga dianjurkan tidak lebih dari 20% karena bungkil kelapa muda basi atau tengik, sebab kandungan lemaknya yang tinggi. 4. Singkong. Untuk ayam Joper yang berusia 1 hari hingga 3 minggu sebaiknya diberikan pakan konsentrat yang bertekstur halus atau mas. Adapun jenisnya, kami menyarankan Anda untuk menggunakan konsentrat jenis 511, BR1, atau AKA1 sampai ayam berumur 3 minggu. Sedangkan untuk pakan ayam Joper umur 1 bulan, peternak juga dapat memberikan pakan berupa pakan alternatif atau bisa dicampur dengan pakan utama atau pakan konsentrat ayam Joper. Setelah ayam Joper berusia di atas 3 minggu, maka Anda bisa memberikan pakan konsentrat yang sudah bertekstur agak kasar, seperti BR2, AKA2, atau 512. Pakan campuran ayam Joper. Setelah pakan utama, terdapat pula pakan campuran yang mana bertujuan untuk memperlengkap kandungan nutrisi dari pakan utama. Pakan campuran juga bisa menjadi alternatif pengurangan penggunaan pakan utama pabrikan yang harganya lebih mahal. Pakan campuran tersebut bersumber dari pakan nabati dan pakan hewani yang didapatkan dari pakan-pakan alternatif lainnya. Berikut ini akan kami jelaskan mengenai jenis-jenis pakan campuran untuk ayam Joper yang bisa Anda gunakan. Pakan campuran dari sumber nabati. 1. Bekatul atau dedak halus. Bekatul merupakan sisa bahan limbah penggilingan padi yang dihaluskan, yang mana bekatul sudah sering digunakan sebagai bahan campuran pakan ayam. Di dalam bekatul, terdapat kandungan protein, lemak, dan serat kasar yang baik untuk ayam. Namun perlu menjadi catatan, penggunaan bekatul dalam pakan campuran tidak boleh melebihi 45% dari total formulasi pakan. 2. Jagung. Jagung merupakan produk pertanian yang banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan maupun pakan ternak. Kandungan gizinya cukup tinggi sehingga jagung sangat baik digunakan sebagai campuran pakan untuk meningkatkan produktivitas. Jagung juga mengandung pigmen karoten yang bermanfaat untuk membuat warna daging ayam menarik dan tidak pucat. Penggunaan jagung sebagai pakan campuran dianjurkan kurang lebih sebanyak 20% dari total formulasi pakan. 3. Bungkil kelapa. Pemanfaatan limbah bungkil kelapa banyak digunakan sebagai salah satu bahan pakan ternak karena memiliki kandungan protein dan lemak yang cukup tinggi. Bungkil kelapa tersebut memiliki warna coklat tua dan coklat muda, namun yang paling cocok untuk digunakan adalah yang berwarna coklat muda. Penggunaan bungkil kelapa untuk pakan campuran ayam Joper juga dianjurkan tidak lebih dari 20% karena bungkil kelapa muda basi atau tengik, sebab kandungan lemaknya yang tinggi. 4. Singkong. Misalnya Anda memelihara ayam Joper sebanyak 100 ekor, maka jumlah pakan yang harus diberikan untuk ayam yang berusia 0-7 hari adalah 7 kg per hari. Penghitungannya adalah jumlah kebutuhan pakan X banyak ayam X banyak hari dalam 1 minggu. Jadi hasilnya untuk kebutuhan pakan ayam Joper usia 0-7 hari adalah 10 kali 100 kali 7 adalah 7.000 gram atau 7 kg dalam 1 minggu dan 1 kg dalam sehari. Begitupun seterusnya, untuk menghitung jumlah kebutuhan pakan Joper sesuai usia bisa dengan panduan tabel dan penghitungan di atas. Agar pertumbuhan ayam Joper dapat berlangsung dengan baik, maka peternak perlu adanya pembuatan tabel pertumbuhan ayam Joper. Hal ini dilakukan agar peternak dapat melakukan pemantauan pertumbuhan Joper secara berkala. Tabel kebutuhan pakan ayam Joper sebagai panduan. Standarisasi jumlah kebutuhan pakan pada tabel tersebut bukan berarti bersifat mengikat, hanya sebagai acuan atau panduan. Terkadang para peternak akan menemukan formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, biaya, dan masa panen yang diinginkan seiring berjalannya waktu dan pengalaman. Perlu diingat, untuk ayam yang masih berusia di bawah 3 minggu lebih baik menggunakan pakan full konsentrat. Panduan jumlah pakan per hari Anda bisa melihat dari tabel tersebut. Setelah ayam berusia 3 minggu, Anda bisa memberikan pakan campuran, dengan total kebutuhan pakan juga seperti pada tabel panduan kebutuhan pakan di atas. Ayam Joper memang difokuskan pada pertumbuhan dagingnya sehingga kebutuhan pakan yang dibutuhkan ayam Joper hampir sama dengan kebutuhan pakan ayam broiler per hari.